Technical Outlook, Pound Sterling, Gold, dan juga Crude Oil pada tanggal 28 September 2022. Oke, update terbaru, Pound Sterling sudah kembali di 1.0660-an, kemudian Crude Oil juga kembali di area 76.80-an, dan Gold ternyata sudah nyemplung atau turun di bawah 1620-an. Oke, kita akan lihat lebih lanjut, apakah masih layak ketiganya untuk tetap dilakukan sell apa tidak. Pertama yang kita harus lihat terlebih dulu adalah Pound Sterling terkait dengan pola kenaikan yang gagal. Ya, kalau kita lihat dari grafik daily, kemarin kita sudah sempat sampaikan, meskipun ada candlestick yang berupa seperti ini adalah polanya adalah hammer, tapi juga berpotensi mengalami kegagalan, terutama jika ternyata candlestick berikutnya, atau next candle, itu berarti yang kemarin, gagal ditutup di atas zona high-nya. Ya, high kemarin atau high hari Senin, itu berada di 1.0928. Apa yang terjadi? Ternyata kemarin hanya menyentuh level lebih rendah. Ya, kurang lebih ini kalau kita lihat 1.0835. Ya, sama sekali tidak menyentuh area 860-an ataupun 900-an. Nah, kemudian candlestick ternyata kembali ditutup dengan small body candle. Walaupun kita bisa saja menguraikan ini sebagai inverted hammer. Jadi hammer bertemu dengan inverted hammer. Apa dampaknya? Dikarenakan kita mengasumsikan potensi penurunan ini, lalu kemudian terjadi kegagalan untuk membalasnya di hari kemudian atau di hari Selasa kemarin, maka potensi yang harusnya terjadi untuk hari ini pun tetap dalam fase penurunan. Itu sebabnya kita mencari level sell di pagi tadi. Lalu kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting adalah terkait dengan pola penurunan tersebut. Jika melihat penurunan di hari Senin sempat menyambangi level 1.0360, memang kemungkinan potensi tersebut bisa saja cukup berat ya, mengingat 1.06 menuju 1.03 berarti ada sekitar 300 poin, atau misalkan terhitung dari high yang hari ini terjadi 700 berarti kurang lebih sekitar 500 poinan ya, atau 400 poinan, dan itu biasanya kecenderungannya agak sulit. Tapi mengingat apa yang terjadi sejak 3 hari terakhir, maka peluang untuk range sekitar 300 poin itu sangat memungkinkan untuk terjadi. Artinya, tetap hati-hati in case ternyata terjadi retest area 1.0360 berikutnya. Nah, ingat bahwasanya potensi dari candlestick belum mengisyaratkan terjadinya reversal, sehingga itulah sebabnya kita tetap mencari level sell. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, maka peluang yang dimaksud adalah kurang lebih seperti ini. Ya, kemarin atau tepatnya di hari Senin, setelah dia menjangkau 1.0336, dia sempat spike ke 1.0928 karena berharap BOE melakukan sesuatu, tapi ternyata gagal, kemudian dia tertekan. Jadi kita anggap ini masih belum ditembus. Artinya apa? Artinya kemungkinan potensinya masih tetap dalam fase penurunan. Dan itulah yang terjadi kemarin, dia pun sama sekali tidak menyentuh atau bahkan tidak tembus 50%-nya. Oleh karenanya, kemungkinan yang terjadi adalah seperti demikian, dan diharapkan penurunan bisa turun lebih rendah di bawah 1.0578. So, mengingat hal tersebut dengan dampak fundamental yang masih terasa, kemudian efek akhir bulan yang dimulai hari ini, juga kemungkinan permintaan dolar masih tetap meningkat, maka kemungkinan potensinya kami tetap mempertahankan outlook sell, dan sell tersebut 1.0700 akan jauh lebih bagus, ataupun di kurang lebih 1.0730-an ya. Tapi mengingat harga yang sudah turun di 1.0660, maka kemungkinan kalau memang terjadi retest 1.0700 ataupun 1.0680-an, Anda boleh tetap melakukan sell. Ingat, posisi buy ataupun reverse buy hanya bisa dilakukan kalau memang dia confirm tembus di atas level 61.8%. Selama dia tidak tembus, maka Anda masih tetap diperkenankan untuk tetap melakukan sell. Nah, lalu kemudian catatan yang terbaiknya adalah begitu dia tembus 1.0578, Anda juga diperkenankan untuk follow sell, karena kita perkirakan tekanan masih bisa memungkinkan untuk retest area low atau all time low sebelumnya. Kemudian kalau kita simak dari grafik berikutnya, yaitu terkait dengan pergerakan crude oil yang juga mengalami kesulitan untuk kembali di atas $80, teman-teman. Ya, ini kalau kita lihat dari kondisi grafik daily, persis dengan apa yang kita curigai ya. Meskipun dia ada inverted hammer, tapi kelihatannya masih agak sulit. Kemudian kemarin pun kenaikan hampir mirip juga dengan pola yang terjadi di pound sterling. Jadi kita menginginkan dia tembus level high ini, itu adalah di level sekitar 80-an, tapi kemarin ternyata tertahan di bawahnya. Dan sama sekali dia tidak menunjukkan itikat untuk terjadinya penembusan. Walaupun dengan catatan teman-teman, kalau kita perhatikan dua candle ini, sebetulnya kita mendapatkan namanya bullish harami. Ya,
Bullish harami sangat memungkinkan untuk terjadinya kenaikan, tapi karena ada kekhawatiran terkait dengan resesi, saya rasa kita belum dapatkan pola kenaikan tersebut. Mungkin saja ini masih tetap akan mencari bottom, lalu kemudian menyimpan tenaga sampai pertemuan OPEC minggu depan di tanggal 5 Oktober. So, prepare. Saya lebih mengantisipasi kemungkinan penurunan itu akan menjangkau level 161,8% dari Fibonacci expansion. Dan kalaupun untuk mengalami kenaikan, maka dia harus kembali bangkit di atas 78,93. Dan secara keseluruhan, sampai menjelang OPEC, maka kemungkinan diharapkan pergerakan masih tetap tertekan di bawah 80. Kita masih tetap harus melihat terlebih dulu apa yang akan dicanangkan oleh OPEC. Walaupun bocorannya, mereka mungkin saja untuk memangkas produksi jauh lebih besar untuk mengatasi penurunan harga tersebut. Ya, sementara kalau kita lihat dari sisi grafik H4-nya, kemungkinan posisinya juga masih seperti demikian, walaupun ada kecenderungan. Bisa saja, kalau misalkan kita asumsikan ini low kemarin, kemudian nantinya dites, berarti kemungkinan dia akan terjadi double bottom berarti neckline-nya akan berada di level 79, maka segala kemungkinan harus tetap dipertimbangkan. So, in case ternyata dia turun, maka hati-hati kalau memang ternyata sampai saat ini dia sudah 79,71. Low kemarin itu berada di kisaran ini. Ini adalah level 76,50-an. Ini adalah level 76,23. Jadi kalau misalkan sampai ke 76,23, bisa saja terjadi rebound, tapi rebound tersebut double bottom harus confirm untuk tembus zona neckline. Selama zona neckline-nya tidak ditembus, maka dia akan dikhawatirkan kembali tertekan turun. So, nantinya ada beberapa skenario, teman-teman. Pertama, tentunya kita kaitkan dengan double bottom. Itu berarti kita akan mewaspadi level support 76,23, lalu kemudian kalau misalkan pun dia naik, maka yang harus kita perhatikan adalah area neckline. Neckline kemungkinan ada di level 79, dan kemudian kalau ternyata dia terjadi kegagalan, maka muncullah peluang kedua. Peluang kedua memungkinkan dia justru membentuk bearish rectangle kembali. Jadi istilahnya kemungkinan kegagalan dari pola double bottom akan mengakibatkan pola pergerakan berikutnya memungkinkan untuk terjadi pola seperti ini. In the case, maka kemungkinan posisi yang berikutnya akan kita harapkan tembus di bawah 76,23. Jadi kalau misalkan kegagalan pertama memungkinkan untuk rebound, membuka kemudian untuk peluang double bottom, neckline harus dijaga di 79. Tapi kalau ternyata gagal kembali, maka Anda masih tetap diperkenankan untuk tetap melakukan sell dengan asumsi sebagai bearish rectangle dan follow breakthrough-nya saat dia tembus 76,23 untuk ketiga kalinya. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata dia tidak terjadi double bottom, malah dia langsung turun? Ya, itu pun adalah kemungkinan yang ketiga. Ya, jadi kemungkinan bisa saja pola pergerakannya justru membentuk pola zigzag seperti demikian. Artinya dia semakin bergerak lebih rendah. So, untuk hari ini, kalau misalkan kita perhatikan dari semua aspek, juga termasuk fundamental dan kecenderungannya masih menunggu terkait dengan OPEC minggu depan, masih cukup jauh dengan pertemuan tanggal 5 Oktober, maka kemungkinan posisinya kami tetap mempertahankan zona sell kami. Yang juga harus diingat, begitu sentuh level 73 ataupun 71, Anda tetap harus berwaspada. So, 78,40 saya rasa tadi pagi sudah tersentuh, kemudian juga dia sudah turun 76,80, kita tinggal menyisakan untuk target 76,40. So, sisanya bagaimana? Di malam hari, teman-teman, karena kita memiliki target sampai level 73,45. Maka kemungkinan kalaupun misalkan terjadi rebound, maka diharapkan reboundnya itu hanya sesaat. Artinya, kalau misalkan tadi yang kita perkirakan dia membentuk double bottom, maka ini adalah area 76,20-an. Nah, artinya selama dia tidak tembus, Anda bisa berhati-hati untuk in case terjadi rebound ataupun short rebound. Lalu kemudian kalau ternyata dia tetap berada di bawah 78,49 atau di bawah 79 dolar, maka diharapkan dia terjadi penurunan. Dan terakhir kita lihat dari sisi gold, di mana pola pergerakannya persis dengan apa yang kita harapkan kemarin. Kita sempat memperkirakan adanya swing high dikarenakan pola dari yang kita curigai sebagai bullish divergence. Apakah terbatas? Yes. Exactly, persis dengan apa yang juga kita perkirakan atau yang kita curigai karena kemungkinan posisinya terbatas. Dan ternyata batasan tersebut betul adanya, dia tertahan di zona ini. Dan itu di area 40-an. Ya, 1642 ya, 1642,20, kemudian dia turun lagi, dan itu persis dengan apa yang kita harapkan, bahkan di grafik H1-nya sangat mendukung, sangat menunjang dengan potensi yang sama. Ya, pola kenaikan juga tetap tertahan di zona tersebut. Dan kalau kemarin kita menggunakan Fibonacci retracement seperti ini, nah ini, dan itu ternyata betul-betul terbukti ya.
Meskipun dia sempat spike ke 1642, tapi dia tetap ditutup di bawah 61,8% dan itu berarti kecenderungan dia tetap berada di zona sell. Atau, kalaupun kemarin kita sudah sempat sebutkan, meskipun nantinya kita lihat dari faktor yang lebih tinggi, tapi juga kita sempat mendapatkan dia tetap bertahan di bawah 50% atau bahkan di bawah 61,8%. Dan jelas-jelas selama dia tidak naik di atas resisten trendline, maka kemungkinan posisinya dia tetap kecebur ataupun tetap mengalami tekanan. Nah, berikutnya, kalau dia sudah turun 16.15, maka proyeksi berikutnya kita bisa gunakan yang namanya Fibonacci expansion. Oke, kita lihat kalau kita gunakan di grafik H1 seperti apa. Ya, misalkan ini adalah Fibonacci retracement yang sudah ditembus 1620, maka Fibonacci expansion Anda bisa gunakan titik tertinggi, lalu kemudian titik terendah, dan swing high terakhir. Nah, ini yang saya lakukan. Maka saya akan dapatkan target berikutnya adalah 1609 di 61,8% expansion dan juga 1589 sebagai Fibonacci expansion berikutnya di 100%. Ini tentunya sedikit berbeda dengan apa yang ditunjukkan di grafik A4. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tarik dari yang terendah berikutnya? Nah, ini bisa saja kita lakukan dan targetnya adalah 1598. Tapi dikarenakan 61,8% berada di atas 0%, itu tidak memungkinkan, maka kemungkinan posisinya kembali ke titik awal. Jadi ini yang kita lakukan, dan welcome to next target, kita akan menantikan level 1609 atau bahkan 1589. Kalau ternyata Fed speaker malam nanti juga termasuk pending home sales malam nanti juga tetap kuat, itu adalah faktor tekanan, ditambah lagi efek akhir bulan penguatan dolar. Permintaan dolar masih tetap akan kuat sampai akhir pekan ini, yang dikarenakan juga bertepatan dengan akhir bulan ataupun akhir kuartal. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi grafik keempatnya sendiri, kemarin kita sudah sempat lihat dan intip memang kita pertahankan 1606 wajib dan kemungkinan berpotensi terjadi. Dan apakah berarti bullish divergence-nya masih tetap berlaku? No, kami tidak menyarankan untuk mengikuti bullish divergence-nya karena itu sudah terjadi kemarin, dan meskipun ini masih tetap berpeluang untuk terjadi pantulan, tapi kita abaikan untuk potensi berikutnya. So, bisa saja kalaupun misalkan Anda ingin lakukan buy, secara pendek mungkin kalau misalkan penurunan sudah ada di 1606 atau 1599 karena target dari bearish rectangle sebelumnya. Nah, di sini jauh lebih besar lagi penurunan di 1555, tapi kita belum akan lihat areal tersebut. Lalu kemudian kalau kita asumsikan penurunan tersebut sudah terbentuk, berarti kita bisa saja melihat ada potensi menjalani ataupun peluang dari falling wedge. Tapi kalau misalkan ini tembus, maka peluang falling wedge itu tidak sama sekali terbentuk. Ya, jadi kita masih tetap harus lihat, jaga-jaga kemungkinan potensi koreksi ataupun tekanan masih tetap akan ada. Nah, kalaupun misalkan kita asumsikan nantinya diharapkan terjadi rebound, maka kita harapkan dari titik yang ini. Berarti kalau misalkan diasumsikan ini adalah lower low, maka ekspektasi berikutnya inilah higher low. Kalau memang itu yang terbentuk, maka kita akan dapatkan spike seperti apa yang terjadi kemarin siang. Tapi dengan catatan, kalaupun Anda melakukan buy di areal tersebut dengan asumsi ini akan terjadi pantulan, maka peluang yang terbaik kemungkinan hanya menjangkau level 1630 atau bahkan 1637. Atau yang tertinggi adalah level high kemarin 1642. So, short term only, kita hanya bisa mengandalkan area tersebut dikarenakan potensi tekanan masih ada sampai akhir pekan ini. Jadi, kalau misalkan kita lihat dari grafik pagi tadi, schedule-nya adalah 1632, 1634, sementara high masih tetap 1630. Ini masih tetap bisa dipertahankan dengan asumsi bahwa kenaikan berikutnya atau di malam hari, kalaupun terjadi, maka kemungkinan dia tetap diharapkan tertahan di zona ini. Supaya nantinya dia diharapkan kembali turun dan lebih rendah, baru tercipta 1606. Dan begitu dia sudah mencapai 16606, bolehlah kita mengharapkan terjadi kenaikan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.